Oke. Selamat malam para penonton Jagat Ganda Mayat. Selamat pagi, Oh, selamat ini siang. bisa ditonton kapan aja, jadi nggak usah selamat malam. Siap. Oke Mas, sekarang aku mau cerita masih sama kelanjutan pengalaman urban legend yang terjadi di desaku. Ceritanya apa? Judulnya apa ini enggak? Kalau Yang pertama ini satpam horor. satpam horor. Satpam horor saya. Satpam horor. Ya, Oke. ini berdasarkan cerita real life. Oke. Jadi yang belum tahu, yang masih belum nonton part pertama, di uploadan sebelumnya silakan ditonton, di situ lengkap ceritanya dari awal sampai akhir. Iya. Nah, sebelum melanjutkan ke part 2 ini. Jadi ini cerita yang kemarin tak ceritain itu real life Mas, berdasarkan pengalaman yang emang orang aku kenal. Jadinya bukan karena omongan tetangga atau siapa. Itu. Dan yang satpam ini adalah temanku sendiri Mas. Temanku sendiri. Ini teman. Nah, yang di saat itu umurnya tuh masih 19. Oh, ini kejadian di tahun itu. Tahun lalu berarti ya, tahun lalu. Iya, 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Nah, satpam ini jadinya temanku nih, aku udah lama nggak ketemu. Berarti tahun 2000 berapa? Sekarang 2022. 2020 lah. 2020 ya. Iya, 2020. Oke. Dia tapi ceritanya 2019 akhir lah. Oke. Settingnya 2019 sebelum pandemi berarti. Iya. Oke. Nah, jadi satpamku nih merupakan satpam Mas. Profesinya satpam. Ya tahu satpam. Masa bukan tentara ya, salah ngomong mana kok. Satpam Mas. Masa Nah, bakul melijo ya. waduh. Oke lagi. Kok iso melijo maju. Nah, ini satpam Mas. Jadinya ini dia itu tapi kerjanya di kabupaten. Oke, kabupaten. Desaku ke kabupaten itu 90 km. Berarti Kabupaten Banyuwangi ada kayak pusat peradaban, pusat pemerintahan. Maksudnya kan gitu kan. Iya. Tapi dia ini satpam Mas. Satpam perumahan. Oke, di kota. Perumahan di kota Banyuwangi ya. Di kota Banyuwangi. Bukan di desa. Oke. Bukan. Ya, tapi anaknya kan berasal dari desa. Oke. Iya. Nah, ini aku punya teman satpam itu 2 di tempat kerja yang sama. Tapi ini yang ceritanya yang satunya. Pengalaman orang yang satu ini. Oke. Nah, jadi dia itu punya sepeda trail Mas. Sepeda trail itu sepeda gimana? KLX. Iya, rata-rata. Gak apa-apa ya, sebut merek gak apa-apa ya. Iya, sebut merek gak apa-apa. Biar gampang. Iya. Nah, terus dia tuh ya setiap hari tuh PP. Aku tuh baru tahu. Jadinya tuh aku pas nanggepin itu, wah, kok kamu nggak capek gitu loh. Berarti jarak. Oke, lanjut. Jadi PP iki Mas, singkat cerita iku temanku iki tak tekoki. Kon iku gak kesel lah PP desa ndek kabupaten. Soalnya kan jareke ado. Kamu gak capek? PP capek. kayak gitu. Maksudnya gitu kan? Iya. Kok aku kan yo kerja kan dibayar. Karena dibayar. Ya. Ya. Istilahnya itu pertanyaan humoris lah ya Mas ya, basa-basi. Terus jamnya yo biasa. Nah, terus dia tuh tiba-tiba, aku juga nggak nanya, itu tuh cerita pengalamannya dia Mas. Nah, ternyata Mas, aku juga baru tahu Mas, ada jembatan sebelum masuk desaku. Iku dulu itu menjadi saksi bisu ya istilahnya kayak zaman PKI di sih Mas. Waktu zaman PKI. Zaman dulu lah ya. Itu tuh kayak ada orang yang dibuang di situ atau gimana, pokoknya bekas tempat pembantaian. Ya. Berdarah lah. Nah, itu tuh tempatnya tuh ini cluenya nih. Tempatnya tuh turunan. Habis turunan tuh langsung jembatan itu. Oh, berarti perbukitan dulu. Perbukitan terus ada turunan. Tempat menurun. Terus ada jembatan. Ada jembatan. Nah, itu jembatan. Kayak Banyuwangi. Terkenal berarti tempatnya. Bagian selatan paling terkenal. Enggak terkenal. Maksudnya dalam cerita ini. Akhirnya Mas,
Tiba-tiba Oke. itu motornya dia tuh mati pas nyampe situ. Berarti ini tengah tengah hutan berarti. Iya, masih tengah hutan Tapi tapi ada udah jembatan. agak deket. Udah agak deket. Heeh. Udah 15 menitan lah Oke. nyampe desa. Nah, pas di situ itu Mas, ya nggak tahu siapa ya Mas. Dia tuh disamperin sama orang. Orangnya laki apa perempuan? Lagi. Laki. Oke. Lagi. Dan orangnya nih tiba-tiba punya motor. Maksudnya tuh membawa motor. Oh, dari Padahal- jauh ada orang pakai motor. Apa Mas? Dari jauh orang Bukan dari jauh. Jadinya dia tuh kan sendirian nih. Ah. Perjalanan lewat bukit-bukit, Oke. lewat hutan. Nah, pas nyampe jembatan itu, habis jembatan tengah itulah. hutan lah ya. Heeh. Tiba-tiba ada orang. Motornya mati. Tiba-tiba ada orang dari ada orang, belakang. oke. Iya, harusnya kan dari tadi. Bukan harusnya sih. Kan yolek ada motor itu ya dari tadi ya Mas ya. Dia tuh setidaknya harusnya tahu. lalang dari tadi. Soalnya kan juga perjalanannya jauh. Heeh. Nggak mungkin dong tiba-tiba langsung satset. Oh, iki sopo? Dan sepi tempatnya. Dan sepi Jadi tempatnya, kalau Mas. ada Iya. sepeda motor dari jauh Iya. kedengeran. Itu kejadiannya malam hari sekitar jam 11 tapi kejadiannya setengah 12-an. setengah 12. Ya, Oke, kira-kira malam setengah berarti ya. 12-an lah singkat. Apa? Ini waktu pulang berarti dia. Kita waktu bulatin. pulang Iya, atau waktu pulang, berangkat? pulang. 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 Oke. Nah, pas jam segitu itu Mas, dia tuh bingung. Awalnya tuh dia tuh betul-betulin motornya, dicek lah, bukan dibetulin, dicek. Dan apa Mogok belum datang nih orang yang punya motor. Akhirnya orang itu tiba-tiba tuh datang nongol gitu Mas. yang punya motor. Heeh. Loh bukan. Yang ya aku nyebutnya orang gaib. Itu datang. Nongol. Tiba-tiba ada orang lah ya. Nah, tiba-tiba ada orang nongol. Terus itu tuh langsung kayak ngasih instruksi gitu. Ayo, istilahnya kalau Ikut aku. di Jawa apa ya? Kalau Istilah di dibahasakan Jawa. gitu, ayo jalan tak temenin. Oh, kayak dibarengin di setut. Iya, dibarengin. Disetut. Jadinya didorong pakai Iya, kaki disetut gitu, Mas. namanya disetut itu. Iya, disetut. Ya udah Mas, dia tuh tanpa pikir panjang karena jamnya udah jam segitu ya. Oke. Dia tuh yang ngiranya orang itu tuh normal. Heeh. Maksudnya ya orang-orang manusia normal ya. Orang Dibarengin tuh selama 15 menit. ada orang gitu. Ada ya. orang. Heeh. Nah, sebelum masuk kampung itu kan ada kayak segitiga tuh Mas. Segitiga itu apa? Segitiga tuh jadinya tuh pot bunga, tapi tuh gede dari semen. Ibaratnya jadi tuh jalan kayak tuh kebelah kebelah dua, kayak huruf Y. Oke, kebelah Nah, Y. di huruf Y itu ada segitiganya, ditinggiin gitu loh. Itu ada bunga-bunga di situ. Nah, jalannya tuh agak ke bawah dikit. Nah, pas nyampe segitiga itu, Dari agak ke bawah. Maksudnya itu maksudnya turunan tuh berarti. Turunan. Terus Y ini menyabang. Kalau Oke. terus ini masih ke perkebunan, tapi kalau ke bawah ini ke desa juga. Sama Oke, jalannya. oke, Cuma oke, kalau oke. terus ini masih ke arah perkebunan. Nah, akhirnya temanku ini langsung di situ tuh didorong kenceng gitu loh. Kakinya tuh dikencengin sama yang dorong. Oh, pertama Awalnya pelan. Nyetut, ya pelan ya, biasa aja. nyetutnya pelan. Ya, Terus pas lama-lama didorong itu, ya udah Mas, orangnya tuh langsung hilang. setelah didorong Iya. tadi. Nah terus motornya tuh coba dijengleng langsung bisa. Dijenglang itu di starter Di pakai starter. kaki. Beberapa kali itu langsung bisa lagi. Waduh. Berarti sampai rumah ya nggak ada Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus sadarnya dia kalau itu bukan orang. Sadarnya pas di itu apa? Pas nyala itu, dia tuh toleh-toleh. Toleh-toleh Baru sadar dia. ke belakang. Ke belakang. Kok udah nggak ada yang nyetet tadi? Iya. Padahal yo dari tadi tuh dia tuh dibantu itu loh. Selama 15 menit bukan waktu yang sedikit loh Mas bagiku ya Mas ya. Iya. Itu Mas. Nah, itulah cerita singkat apa seorang Satpam. satpam horor. Kan harus. Dilanjutin Mas. Oke, intinya berarti karena tengah malam jadinya orangnya kayak nggak sadar itu kalau itu bukan orang gitu ya. Iya. Tapi ya dia bersyukur aja gitu Iya. lah. Ada Nggak yang mikir baik. aneh-aneh lah ya, istilahnya ada yang baik lah ya. Maksudnya yang kayak baik. gitu kan kadang ada yang jahat, ada yang baik juga. Cuma ya kan tiba-tiba hilang kan ya terima kasihnya bagaimana. Iya. Oke. Bingung dia mengucapkan terima kasih ya. Oke. Sampai situ ada lagi? Nah, sampai situ udah. Udah. Jadi kesimpulannya tuh ternyata tuh makhluk gaib itu juga bisa disebut makhluk gaib ya Mas ya. Bisa. Dia tuh Ada yang baik juga, ada yang mau nolong juga. mau nolong. Tapi jangan minta tolong.
Gitu tuh Oke. Mas. Oh iya, iya sih. Iya. Kalau ditolong nggak apa-apa. Kalau Betul ya Mas. Oh iya. kalau minta tolong kan Jangan minta tolong. jangan sampai minta tolong. Nanti dia minta imbalan. Ya. Tapi kalau kalau ditolong nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tutorial cara minta tolong ke makhluk gaib gimana? Gimana Mas? Ada caranya enggak?